Ih, Alex mana lagi nih ya? Ngomongnya mau ngaji. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tungguin ente kemana aja? Iya, tadi ente udah ngobrolin pondok dari Ya, ada di sini nungguin ente berdua. Iya, kita bawah. Oh, Alhamdulillah. Minum. Sudah itu dari jam berapa di sini? Dari jam habis subuh. Habis subuh. Iya. Sih, langsung lah. Hah? Ente tadi ngajakin. Ini intip. Terus tadi ada yang ngerti ya. Ada pengajian sama Ustaz Manhar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah mabada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Masail Diniyah, kitab yang dikarang oleh guru kita Murabi Ruhina Bapak Kiai Haji Helmi Abdul bin Elsi. Mari kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa mendapatkan ilmu yang barokah, bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa habibina wa safina ila hadrati mu'allif hadzal kitab selanjutnya. Nafanallahu bi ulumihim wa bi asrarihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Masail Diniyah tentang bab tawassul. Di dalam kitab Masail Diniyah, Bapak Kiai Haji Helmi mengatakan i'lam anna tawassula bil anbiya'i wal mursalina wal auliya'i was solihina sababun ro'isiyun fi qada'il hajati. Jadi perlu diketahui bahwasanya tawasul dengan para nabi, tawasul dengan para wali, tawasul dengan orang soleh, itu merupakan salah satu perantara, salah satu sebab yang paling utama di dalam mendatangkan hajat, di dalam mendatangkan kebutuhan. Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai manusia kan banyak keinginan, banyak kebutuhan. Kemudian salah satu cara agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan, salah satu cara yang paling penting dan yang paling bagus untuk mendatangkan hajat tersebut adalah dengan cara bertawassul. Contohnya gini, sebelum saya memberikan contoh, saya akan menjelaskan apa itu tawassul. Di dalam kitab Masail Diniyah dijelaskan bahwasanya at-tawassulu huwa an yas'ala al-abdu Allah subhanahu wa ta'ala biman yuqta'u lahu indallahi qadron wa martabatan. Apa itu tawassul? Tawassul itu adalah seorang hamba memohon kepada Allah dengan perantara seseorang, yang mana orang tersebut itu dipastikan punya pangkat, punya derajat, punya keistimewaan di sisi Allah. Jadi ketika kita memohon kepada Allah, jangan sampai kita langsung memohon kepada Allah, tapi sebisa mungkin kita lewat perantara orang yang dekat dengan Allah. Sekarang kita kasih contoh. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita pengen datang ke gubernur, pengen datang ke bupati, pengen datang ke camat, kemudian kita datang ke kantor mereka masing-masing, saya sangat yakin kita tidak akan diterima, bahkan ditolak.
Kenapa kita langsung datang kepada Pak Bupati, Pak Camat, ataupun yang lain, tidak melewati perantara-perantaranya? Tapi kalau andaikan kita datang ke kantor Bupati, datang ke kantor Camat, kemudian kita sudah bertawasul, meminta tolong kepada orang yang dekat kepada Bupati tersebut, niscaya bakal dipertemukan. Sama kayak kita sebagai manusia, kita banyak keinginan. Kalian ini banyak keinginan, pengen mendapatkan ilmu yang barokah, pengen bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, pengen menjadi seorang santri yang sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Kamu kan ada keinginan tuh. Jangan sampai ketika kalian berdoa, ya Allah, ya Rahman Rahim, jadikanlah hamba menjadi anak yang soleh, menjadi santri yang berprestasi. Itu kan secara tidak langsung ketika kamu memohon seperti itu kamu langsung tuh memohon kepada Allah. Tapi kalau misalkan kita bertawasul dengan para nabinya Allah, ya Allah, dengan kebenaran, dengan keberkahan nabimu, Nabi Muhammad SAW, ya Allah, jadikanlah hamba menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Itu namanya tawasul. Ketika kita bertawasul kepada Allah, dalam arti lewat perantara orang yang dekat dengan Allah, berarti di samping kita berdoa kepada Allah, nanti doa tersebut akan disampaikan oleh orang yang dekat dengan Allah dan langsung nyampe ke Allah. Contoh kayak tadi nih, kita bertawasul dengan Nabi Muhammad. Kalau dalam bahasa Arab itu, Allahumma bihaqqi nabiyika wa rasulika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ya Allah. Ya Allah, dengan kebenaran, dengan keberkahan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba mohon ya Allah. Itu nanti ketika kita berdoa, malaikat itu akan menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, tadi ada seorang hamba, ada seorang manusia namanya Fulan, dia memohon kepada Allah dengan perantara namamu. Kemudian kata Nabi Muhammad menyampaikan lagi kepada Allah, ya Allah, tadi ada seorang hamba namanya Fulan, dia memohon kepadamu agar dijadikan menjadi santri yang soleh dan dia lewat perantara saya. Oleh sebab itu, datangkanlah hajatnya, kabulkanlah hajat seorang santri tersebut. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwasanya ketika kita bertawasul, berarti ketika kita berdoa ada yang membantu doa kita disampaikan kepada Allah. Tapi kalau kita memohon kepada Allah dengan cara tidak bertawasul, berarti ya kita hanya sendirian yang memohon kepada Allah. Jadi itu salah satu pengertian dari tawasul. Sebenarnya banyak macam-macam tawasul. Mungkin di lain waktu kita mungkin bisa mempelajarinya lagi. Mungkin ada pertanyaan terkait tentang bab tawasul ini dari pengertiannya. Nah, sebenarnya yang bertanya Ustaz. Ya. Terus kalau misalnya kita mengirim Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal itu, kira-kira nyampe nggak untuk Al-Fatihah ini? Jelas. Di dalam kitab Masail Diniyah juga bahwasanya nanti setiap bacaan yang kita kirimkan kepada orang yang meninggal itu sampai. Kemudian di dalam kitab ini jelaskan nanti ketika kita mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan pahala istighfar, pahala sodako ataupun ibadah-ibadah yang bersifatnya kebaikan, kemudian kita kirimkan kepada orang yang meninggal, maka nanti sampai. Bahkan ada yang mengatakan ketika kita mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan pahala-pahala yang kita baca, ibadah-ibadah yang kita lakukan, kemudian dikirimkan kepada orang yang meninggal, nanti malaikat itu akan datang ke kuburan sambil membawa nampan yang terbuat dari cahaya dan ditutupi dengan tutup yang terbuat dari cahaya juga. Kemudian datang ke kuburan orang yang meninggal, ya Fulan, ini ada hadiah dari saudaramu, ini ada hadiah dari anakmu yang tadi dia telah membacakan Al-Fatihah, melakukan sodakoh, kemudian pahalanya diberikan kepada kamu, ini ambil hadiahnya. Kemudian orang yang meninggal ini yang mendapatkan hadiah dari orang yang masih hidup, dia akan bahagia sebagaimana orang yang hidup akan mendapatkan kebahagiaan jika dia diberi hadiah. Kan kalau kalian dikasih hadiah sama orang lain, sama orang tua,
Dikasih hadiah kan bahagia nggak? Iya. Bahagia jelas. Sebagaimana orang yang meninggal dikasih hadiah sama orang yang hidup. Kenapa? Hadiahnya orang yang meninggal dari orang yang hidup itu adalah istighfar, doa, pahala kebaikan. Itu hadiah. Jadi walaupun kita punya keluarga yang sudah meninggal, kemudian kita pengen membahagiakan mereka, bisa caranya. Yaitu apa? Kita melakukan sesuatu kebaikan, kemudian kebaikan itu dikirimkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Insya Allah kita termasuk dari keluarga, termasuk bagian dari seorang santri yang dikategorikan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Ada dulu dalam ceritanya, dalam kitab Masailinnya juga dijelaskan bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini ketika masih hidup, ketika ibu saya masih hidup, ketika ayah saya masih hidup, saya ini termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Selalu mengikuti perintahnya, menjalankan apa yang dia perintahkan. Kemudian saya ditakdirkan oleh Allah, ayah dan ibu saya meninggal. Kemudian laki-laki itu bertanya, wahai Nabi, bagaimana caranya agar saya ini tetap berbakti kepada orang tua setelah ibu dan ayah saya meninggal? Apa katakannya Nabi? Kamu melakukan ibadah, melakukan kebaikan. Contohnya kamu melakukan sodako, melakukan istighfar, membaca Al-Quran, kemudian kamu kirimkan pahalanya kepada orang tua kamu, maka kamu termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Contohnya saya ini orang tuanya sudah meninggal, almarhum bapak saya. Kemudian saya pengen termasuk anak yang berbakti kepada orang tua ketika bapak saya sudah meninggal. Bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Kita melakukan kebaikan, kemudian kebaikan tersebut pahalanya diberikan kepada ayah saya. Jadi itu salah satu penjelasannya. Mungkin pertemuan pada pagi hari ini dicukupkan. Insya Allah kita dilanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dzalika fi ghairil aqwal insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.